Tak main-main, Rusia luncurkan 3 rudal Kinzhal hingga sebabkan wilayah Ukraina ini hancur total. Invasi yang diluncurkan Rusia pada Ukraina sejak bulan Februari semakin memanas. Bahkan konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut masih jauh untuk mencapai kata negosiasi. Sebuah pusat perbelanjaan dan 2 hotel terkena serangan udara oleh pasukan Rusia di kota pelabuhan Odessa yang terletak di selatan Ukraina. 3 rudal Kinzhal, yaitu rudal hipersonik baru Rusia, diluncurkan dari pesawat menghantam target infrastruktur wisata, mengutip dari Sergei Brachuk, juru bicara pemerintah desa. Brachuk mengatakan 2 orang dirawat di rumah sakit setelah serangan itu, bahkan tidak dapat mengkonfirmasi laporan korban. Seorang juru bicara pemerintah daerah Odessa tidak mengungkapkan dasar pasti kerusakan, tetapi setelah melakukan geolokasi dan memverifikasi keaslian 2 video yang telah viral di media sosial, menunjukkan sebuah hotel di desa Zatoka hancur. Salah satu video di atas diterbitkan oleh Dewan Kota Odessa. Ini adalah hotel kedua di kawasan Odessa yang menjadi sasaran serangan udara. Sebuah pusat perbelanjaan juga hancur setelah terkena 7 rudal, menurut Komando Operasi Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina. 5 orang terluka dan 1 orang tewas dalam insiden itu. Serangan rudal itu terjadi pada 9 Mei ketika Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal di kota pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Ukraina, para peserta harus menghentikan pertemuan untuk berlindung ketika rudal menghantam wilayah Odessa lagi. Demikian kata seorang pejabat Uni Eropa. Baru-baru ini, Odessa telah berulang kali menjadi sasaran serangan rudal Rusia dalam konteks peningkatan aktivitas militer Moskow di Ukraina Timur dan Selatan. Dengan kendali penuh atas Donbas dan Odessa, Rusia dapat membangun koridor darat yang menghubungkan semenanjung Crimea, menghalangi akses Ukraina ke jalur laut. Tak hanya menginvasi Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan menyerang wilayah lain hingga ke Moldova. Itulah sebabnya Putin memerintahkan serangan besar-besaran di kawasan Donbas dalam invasi Rusia ke Ukraina. Klaim tersebut disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, pada Selasa 10 Mei. Direktur Intelijen Nasional di Kabinet Pemerintahan Joe Biden itu menyebut pemfokusan kekuatan Rusia di timur Ukraina saat ini hanyalah sementara. Menurut Haines, Putin siap dengan konflik berkepanjangan di Ukraina. Rusia disebut ingin memblokade Ukraina dari lautan dan menyambung wilayah pendudukan hingga Transnistria di Moldova. Transnistria merupakan negara yang dideklarasikan kelompok separatis pro-Rusia pada 1990 silam. Saat ini lebih dari 1.000 pasukan perdamaian asal Rusia berjaga Transnistria. Kami melihat indikasi bahwa militer Rusia ingin memperluas jembatan darat ke Transnistria. Demikian lanjutnya. Meskipun demikian, intelijen AS menilai Rusia belum punya cukup kekuatan untuk menyerbu dan menduduki timur dan selatan Ukraina sekaligus. Meski demikian, Haines menyebut Putin berkemungkinan akan mendeklarasikan perang secara resmi dan mengumumkan mobilisasi massal di kemudian hari. Tren saat ini meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden Putin akan beralih ke cara yang lebih drastis, termasuk menetapkan darurat militer, reorientasi penduduk industri, atau eskalasi opsi militeristis lain untuk merengkuh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Demikian kata Haines. Isu bahwa Rusia menargetkan wilayah selatan Ukraina hingga Transnistria telah berembus sejak bulan lalu. Pada April 2022 terdapat sejumlah serangan bom di Transnistria yang diklaim Ukraina sebagai operasi bendera palsu oleh Rusia. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa intervensi Rusia di Ukraina diperlukan karena Barat sedang bersiap menyerang Rusia. Hal tersebut Putin sampaikan pada saat berpidato di parade Hari Kemenangan tahunan di Lapangan Merah Moskow yang menandai peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Barat mempersiapkan invasi ke tanah kami termasuk Crimea. Demikian kata Putin. Putin membangkitkan memori kepahlawanan Soviet dalam Perang Dunia Kedua untuk mendesak pasukannya menuju kemenangan di Ukraina. Berpidato di depan barisan prajurit di Lapangan Merah pada peringatan 77 tahun kemenangan atas Nazi Jerman, Putin mengutuk ancaman eksternal untuk melemahkan dan memecah belah Rusia.
Putin juga mengulangi argumen yang biasa dia gunakan untuk membenarkan invasinya, bahwa NATO menciptakan ancaman serius di sebelah perbatasannya. Dia secara langsung berbicara kepada tentara yang bertempur di wilayah Donbas di Ukraina Timur yang telah dijanjikan Rusia untuk dibebaskan dari Kiev. Membela tanah air ketika nasibnya ditentukan selalu suci. Demikian katanya. Hari ini Anda berjuang untuk orang-orang kami di Donbas, untuk keamanan Rusia, tanah air kami. Kematian setiap prajurit dan perwira sangat menyakitkan bagi kami, demikian katanya. Negara akan melakukan segalanya untuk mengurus keluarga-keluarga ini. Dia mengakhiri pidatonya dengan seruan kepada tentara untuk berkumpul, untuk Rusia, untuk kemenangan Hori.